Satu, dua, tiga. Ya nggak sih? Ya, itu mah. Tolong orang Indonesia. Serius, sumpah. Maaf. Cut. Kayaknya gue bikin ini sebenarnya cuma mengalihkan apa ya, perasaan gue yang kayak gue pengen ketemu teman-teman, gue pengen ngobrol gitu-gitu. Nah itu kan susah. Jadi gue ya udah lewat gini aja, terus gue bikin ini. bikin ini. Tapi kayak ya balik lagi, benang merahnya masih sama. Gue tuh collect the moment aja. Setuju. Ini teh apa nama kontennya? Nama gue, Ada namanya nggak sih? nama konten apa ya? Gue nggak ada nama konten sih. Pokoknya gue selalu pakai hashtag. Gue mau usul, boleh nggak? Apa? Talking to the Moon. Yoi! Keren juga. Boleh tuh. Keren nggak? Boleh, keren. Talking to the Moon. Kan Keren. bicara ke bulan, bener nggak? Iya bener. Akhirnya Bener. terbentuk. Namanya Talking to the Orang Moon. baru ke Talking to the Moon. Yeay. Yeah, thank you. Selebrasi nanti ya, jangan lupa. Talking to the Moon. Balik lagi ke Talking to the Moon. Iya kan bicara sama bulan. Gue tuh selalu pakai hashtag cerita manusia biasa karena menurut gue ya udah emang kayak kita kan biasa-biasa aja gitu. Cerita pada orang-orang umumnya aja. Orang pikir mana yang ngumpulin orang-orang dengan prestasi yang luar biasa. Yang gitu generik banget ya. Itu kan udah biasa ya, Pik ya. Orang-orang yang berprestasi. Orang-orang yang berprestasi itu udah biasa gitu diungkap, diajak ngobrol gitu kan. Ya orang biasa-biasa aja. Orang kayak gue biar orang biasa-biasa aja. Tapi gue percaya gitu tiap orang tuh kayak punya ada ceritanya unik masing-masing gitu loh. Nah itu gue seneng dengerin. Emangnya suka baca ya? Masih. Ada novel bagus kan? Apa? Kemarin orang baru baca setengah sih. Judulnya? Parabel apa sih baca? Nah, itu tokohnya biasa aja lah. Judulnya apa? Parabel. Lu cari aja, itu unik ceritanya. Oke, kita gue cari deh. Gue bisa baca ini. Tapi orang kalau sih literasi lu banyak banget. Baca lu banyak banget sih. Dari Baba ya. Buku-bukunya Baba juga suka baca kan? Bapak gue suka baca. Gue targetnya tahun ini gue harus baca 50 buku. Anjir. Targetnya. Orang kadang baca buku di tengah-tengah males. Jadi kalau baca buku nih, setengah udah agak menarik, orang simpan. Bukannya pas tengah-tengah itu lagi seru ya ceritanya biasanya? Kalau orang udah stuck, gak asik kalau udah simpan lagi. Oh. Tapi sekarang orang tertarik buku ini, buku itu siapa? Terelie. Apa? Lu pernah baca nggak buku Terelie yang Terelie. Bumi yang mana? Dan judul-judulnya itu, yang Bumi mana? Dan turunan-turunannya. Orang baru baca yang pertama sih. Gua nggak. Anjir, orang kaget banget ternyata. Kenapa? Orang novel romansa biasa ya. Cuman cerita-ceritanya gitulah khas novel Indonesia ya. Ternyata dia bikin universe aja di bukunya. Anjir, itu bikin orang keren nih orang. Lu suka ya tapi ya Terelie? Bukan buku romansa. Emang fiksi.
Sekarang Lu suka suka? gara-gara buku itu. Gue justru nggak Orang nyambung gara-gara dia Terelie. keren sih. Gue justru nggak suka Terelie. Gimana? Gue dulu nggak suka, soalnya ceritanya paling cinta gini-gini. Cuman pas baca itu anjir Yuni, dia bikin universe sendiri, bikin cerita sendiri. Udah cerita-cerita Marvel kayak gitu. Buat orang itu anjir, ada penulis Indonesia yang kayak gini, keren banget sih. Bisa bikin universe sendiri kayak gitu. Iya. Liar banget imajinasi. Gue tuh realis sih, Pik. Gue realis. Jadi cerita-cerita yang diangkat dari kisah nyata. Itu gue tertarik. Nyata. Kalau cerita kayak teen lead, romansa, anak SMA, gitu-gitu, kayak atau fiksi, nggak bisa gue. Iya, gue beda-beda sih. Kalau baca novel, cintanya apa? Beda sih. Orang nggak termasuk orang yang nggak suka novel cinta sih. Nggak terlalu suka novel romansa. Mending novel horor kalian. Iya, gue gitu. Gue nggak bisa nanti. Tapi orang baca. Lo lagi baca apa emang? Enggak sih, sekarang lagi enggak. Lagi pengen itu, pengen baca yang apa sih yang ada topoki-topokinya tuh. Aku ingin bunuh diri, tapi aku ingin topoki apa itu lupa namanya. Sama pengen baca bukunya Habib Djafar. Habib Djafar. Udah baca belum? Belum. Iya. Yang Tuhan ada. Kayaknya bagus kayaknya. Gue kalau agama lebih suka diskusi sih daripada baca. Mending diskusi. Iya, buku. Itu mah beda yang nulisnya Habib Djafar aja. Iya. Pengen baca. Udah tahu soalnya. Buku agama pertama yang gue baca itu Risalah Nabi Muhammad deh. Yang nulis itu gue lupa depannya siapa, tapi Al-Buti dari Mesir apa kalau nggak salah, gue lupa. Itu seru banget sih, gue baca nangis. Pokoknya nyeritain tentang Nabi Muhammad. Gue nangis. Lu tau nggak buku agama pertama yang orang baca apa? Apaan? Ini mana? Tahu komik Siksa Kubur nggak? Sih kan tau nggak? Pas SD ada komik yang isinya siksa neraka. Oh, gue tahu, gue pernah baca tuh. Nah itu aneh sih. Itu buku agama pertama yang saya baca bulan. Siksa neraka. Itu aneh sih menurut gue. Itu buku pertama yang orang baca. Keren. Cukup menakutkan sih buat anak SD. Iya. Cukup bikin orang pengen sholat selama 3 hari. Kedepannya udah lupa lagi. Tapi by the way ya, Pik, tulisan-tulisan literasi lo, kayak lagu-lagu yang lo bikin, itu inspirasinya dari siapa? Ini orang itu punya sosok perempuan, imajinasi orang sendiri gitu. Nih, yang orang kasih nama di pikiran orang ada appearance-nya kayak gimana. Jadi kalau orang nyeritain jatuh cinta, orang lagi jatuh cinta sama dia. Kalau masalah cinta, kalau yang lainnya ya kejadian sehari-hari aja. Menurut orang, misalkan kemarin
postingan IG orang terakhir kan, yang puisi itu kan buat Her Setiawan ya, ngungkapin kesedihan orang. Jadi orang lebih suka mengungkapkan perasaan seperti itulah lewat kata-kata itu, daripada langsung bilang wah orang sedih atau bilang aku bahagia. Enggak, mending lewat kata-kata sih kalau orang. Ada sosok perempuan imajinasi orang dari situ sih. Jadi lu kayak berimajinasi gitu ya? Oh parah sih imajinasi orang. Bahkan pas SD orang nyiptain tokoh superhero sendiri. Kamu percaya nggak? Jadi orang punya tokoh superhero sendiri waktu SD. Orang lupa namanya apa ya. Jadi sebelum tidur nih, orang ngebayangin cerita di otak orang dengan tokoh itu. Orang tidur. Besok bangun, besok nyambung lagi ceritanya lah. Kayak gitu. Se-imajiner itu. Terus kayak kata-kata misalnya gini loh, kayak kata-kata apa ya? Kayak kata-kata khas lo gitu, lu tuh dari mana sih? Misalnya gini, lu kan punya, waktu itu lu lihat kan, gue lihat lu deket sama cewek, terus lu namain keju, gitu-gitu loh. Itu tuh apa sih, Pik? Dapetnya dari mana sih? Terus kayak maksudnya dia apa? Dia keju? Panggilan Iya itu. rasanya kayak keju apa gimana? Oh, enggak. Itu mah orang kebiasaan orang aja. Kalau dekat sama orang pasti punya panggilan khas buat dia. Kalau misalkan si mantan orang panggil daun misalkan, tahulah siapa. Si itu. Kenapa orang kasih nama daun? Karena lahirnya hari Rabu. Rabu itu di kejauhan deket identik sama daun. Jadi orang manggil dia daun. Kayak gitu. Daun nih Pasti ada alasannya lah. Daun nih yang angkatan kita bukan sih? Bukan. Apaan? Siapa yang angkatan kita? Oh itu nggak mau dibahas ya? Mau dibahas nggak? Enggak, itu udah punya sebutan khusus. Karena belum orang anggap dekat. Jahat banget lagi. Kayak gitu. Itu kebiasaan orang aja sih. Pasti orang punya panggilan yang ada sangkut pautnya sama orang itu. Gitu. Oke. Seru sih punya panggilan sendiri. Kayak ada filosofinya lah ya gitu. Jadi ada kayak gitu bulan. Kalau kalau kayak hujan, kopi, apa gitu. Pokoknya kayaknya senja. Pokoknya kayak lu tuh kayak anak indie banget gitu loh, Pik. Itu tuh apa sih? Lu kayak mendesain, mendeskripsikan diri lu tuh apa sih? Apa ya? Penulis enaknya kali. Enggak, gini lah, sebelum tak ini keluar, orang udah ini duluan. Apa? Jadi sebelum indie booming di Bandung, orang sudah menggunakan kata senja, hujan, dan kopi lebih dulu. Jadi sebelum indie ada, orang udah indie duluan. Oke. Gua sebenarnya pelopor indie di Bandung itu saya lah. Oke. Suka aja sih sama kata-kata itu. Nggak ada maksud biar orang terlihat ini. Orang emang suka hujan, suka sore, dan lain-lain gitu. Apalagi tuh bau khas pas hujan turun.
apa sih namanya, Patrick mana atau orang suka tuh Patrick bawa tanah hujan. Orang suka hal sekitar hujan, kopi, dan sore atau senja kayak gitu. Bukan declare batu orang anak senja atau ini, enggak, memang suka aja kayak gitu. Tapi orang-orang juga suka pada misunderstood tentang indie sih. Kan indie sebenarnya kan independen kan. Independen kan maksudnya dia tidak di bawah nama label kan. Maksudnya gitu kan. Iya, maksudnya itu. Tapi kayaknya orang-orang Gak tahu tuh jadi bergeser jadi. Iya, kayaknya tuh jadi kayak style gitu loh sekarang. Udah jadi madhab. Iya. Jadi madhab yang punya jamaah sendiri, jamaah indie. Terus lagu lu gimana, Pik? Lu suka nulis di mana sih? Kurang perasaan jarang lihat. Tapi kenapa ya, Pik? Waktu kuliah juga kan kerja-kerja gitu kan. Gue nyesel sih kenapa gue waktu kuliah nggak kerja-kerja part-time. Terus kenapa lu nggak ngambil kayak ini, Pik, kayak coba nyanyi di kafe gitu-gitu loh, Pik. Lu coba nggak? Belum. Kayak itu, orang nggak bisa gerak sendiri lah. Orang ngerasa, orang bisa bikin lagu nih, bisa nulis lagu. Cuman gak bisa mahir main alat musik. Nah, orang butuh orang yang mahir main alat musik buat temenin orang gitu, kayak gitu. Waktu kuliah nggak ada sih, nggak ada orang nemu, nggak ada orang yang mau. Jadi orang nggak nyoba, atau emang orang kurang jauh aja mainnya. Kayak gitu. Cuman beberapa kali orang pernah kok manggung di, bukan kafe sih, di acara-acara tertentu lewat salah seorang yang punya link, main-main have fun doang pernah beberapa kali. Dan orang jujur masih penasaran sih lah di musik. Orang masih mempertanyakan kenapa Tuhan ngasih gini, kenapa Tuhan ngasih kemampuan orang untuk tulis lagu gitu. Pasti kan ada tujuannya, iya nggak sih? Nah, orang lagi masih penasaran tujuannya apa gitu. Kayak gitu. Belum nemu sih sampai sekarang. Makanya orang masih penasaran sampai sekarang. Iya. Nanti lo cobalah ya lihat itu gue tulisan gue ya, supaya tahu ada yang lo bisa ulik-ulik. Di-share aja ntar. Ntar gue share, gue udah masukin ke Google Drive gitu sih, kayak satu folder. Gue udah lama nggak nulis. Ya, soalnya gini kadang-kadang jarang orang apa? Jarang orang lihat tulisan mana. Emang disimpan sendiri. Soalnya gini, Pik, kadang-kadang kayak gue tuh biasanya pas misalnya gue sedang mengalami sesuatu, gue tuh tidak bisa menuliskan itu, tapi ketika gue udah ngelewatin itu semua, gue tuh bisa menarik perasaan gue saat itu ke titik ketika gue menulis. Lo gimana nulis? Kalau lo nulis gimana? Kalau orang mah justru nulis itu pelampiasan emosi lah. Gitu. Orang marah orang nulis, orang kecewa orang nulis, dan kayaknya nulis media aman sih buat mencurahkan emosi, kata orang. Kalau mana mah kan nunggu dulu reda nih. Kalau orang mah waktu itu juga biar lega itu.
Gue justru nggak bisa. Kayak apa ya? Nggak tahu deh, tapi kayak nggak bisa. Harus selesai dulu. Kayak karena menurut gue ketika itu gue sedang tidak stabil. Jadi apa yang gue tulis itu bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah, orang justru sebaliknya lah. Okay. Justru ketika orang tidak stabil, orang meledak-ledak gitu. Jadi nulisnya benar-benar total tuh, letak kayak gitu. Jadi kadang gini lah. Orang nulis nih, lagi emosi apa orang nulis di post atau enggak, misalkan tiba-tiba seminggu kemudian orang lihat, orang sendiri bahkan sampai ngomong, ih, kok orang bisa yang nulis kayak gini? Kok kepikiran kalimat kayak gini sampai saking benar-benar pas orang nulis lagi yang istilahnya gak sadar itu, benar-benar meledak-ledak kayak gitu. Jadi orang sendiri kadang kaget sama hasilnya. Kok bisa itu nulis sampai gini? Kok bisa keluar kata-kata seperti ini gitu? Tapi lu bisa marah nggak gitu? Justru enggak. Bahkan keluarga orang. Apa? Ini bahkan di keluarga juga orang jarang marah. Waktu pacaran juga jarang marah. Kayak gitu sih. Tapi bisa marah. Orang kalau marah diem lah. Kalau ada masalah mah ya bisa aja kali. Marah gimana dulu? Marah yang banting-banting pintu atau marah-marah teriak-teriak atau gimana? Atau marah cuman emosi doang? Ya marah. Ya lah gitu. Oh enggak, orang nggak sampai kayak gitu. Orang lebih medium, orang ngomong pelan-pelan. Karena orang baca buku ya, ada orang pernah baca di buku lain. Jadi kalau mana marah, terus mana teriak-teriak, jadi mana marah itu jadi semacam alat. Biar orang yang jadi alat. Agar mana didengar sama orang lain. Atau agar orang lain tunduk. Ngerti nggak? Misalkan orang marah sama mana ya? Marah, terus orang teriak-teriak, orang teh menjadikan marah itu sebagai alat biar bulan tunduk, biar bulan memberi bulan kayak gitu. Ini tuh nggak baik katanya sih, kata buku itu nggak baik. Dia menyelesaikan masalah. Jadi orang memang menghindari marah yang seperti itu. Mending diam, baru ngobrol. Terus kalau dipikir-pikir, capek-capek teriak-teriak, orang ngomong pelan aja didengar, ngapain teriak-teriak? Suka pikir gitu sih aku mah. Buang-buang energi. Kalau lu bisa marah nggak? Gue nangis. Atau pernah cewek gitu kali ya? Kalau misalnya udah tinggi nangis. Gue nggak bisa marah sih. Gue nggak bisa marah. Iya sih. Gue kadang-kadang sebel sih, kenapa ya gue nggak bisa marah gitu. So, gue nangis aja. Gue bisa ngambek. Bukan nggak bisa ngambek sama marah beda gitu. Sama aja kali. Enggak lah, beda. Oh beda. Ngambek sama marah tuh beda lah. Gue jago ngambek, tapi nggak bisa. Bukan nggak bisa marah sih, Lan. Apa? Kata orang pribadi mah. Mani teh bukan nggak bisa marah. Tapi lebih bisa mengendalikan marah. Nggak tahu deh. Kalau nggak bisa dikendaliin, mana meledak-ledak lah. Nggak. Gue bisa marah. Nggak bisa marah sih orang. Bagus lah kalau.
Gue gini sih, Pik. Gue pernah kayak gue mendem lama, akhirnya gue meledak, tapi setelah meledak gue kayak di titik dimana serah lo gitu. Habis itu gue biasanya nggak respect lagi gitu. Jadi kayak Ngerti. dulu gue anaknya mendem banget. Enggak gini. Tergantung orangnya, balik lagi. Kalau orangnya gini loh, kalau orangnya nggak ada di hidup gue terus-terusan, gue biasanya lebih memilih forget it lah gitu, kayak ada deh bodo amat gitu, gue nggak pedulian gitu. Kadang-kadang orang suka mikir, suka salah sangka sama gue, kadang-kadang terlihat gue tuh peduli gitu sama orang lain, padahal gue sebenarnya sangat tidak peduli dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gue marah sama orang dan orangnya itu ada terus di hidup gue gitu ya, dan kejadian itu berulang lagi yang bikin gue sakit hati, akhirnya gue nggak bisa marah gitu, yang maksud gue tidak bisa meluapkan itu gitu. Itu gue pendem sampai akhirnya pecah. Setelah pecah itu baru kayak ya udah deh, serah lo deh gitu. Ya udah cukup tahu aja gitu. Ya udah dia kayak gitu deh. Itu gue nggak kayak, abis itu gue langsung tidak berekspektasi apa-apa lagi. Gue lebih cepat lupa sebenarnya sama. Jadi kayak bom waktu ya? Iya, kayak bom waktu. Tapi kalau orangnya sebenarnya nggak ada dalam hidup gue, ya gue marah sekali. Abis itu gue kayak, ya udah, I don't care gitu. Gue bisa tidak peduli. Tapi ketika itu berulang, jadi bom waktu. Gitu. Itu sih. Ngerti orang. Nanti orang. Gak pernah sih, orang gak pernah bentak orang. Marah ke teman juga gak pernah. Gak pernah marah. Sampai gimana itu, enggak sih. Malah ya udah. Gitu. Kadang kalaupun orang itu bikin udah. Jadi orang gak pengen buang sampah ke teman orang, ketinggalan. Marah atau cerita sedih orang anggap itu sampah kan ya. Orang gak pengen buang itu ke teman orang. Mending orang yang jadi tempat sampahnya buat orang lain, kayak gitu sih. Kalau orang mah. Terlepas dari endingnya. Tapi orang selalu berpikir seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi gue mau tahu deh, kenapa lo nggak percaya sama sahabat sejati? Kita kan nggak sempat bahas ini kan? Orang pernah punya teman seangkatan. Siapa nih? Ada teman seangkatan. Orang udah baik. Maksudnya gini, orang udah berusaha ada buat dia. Orang bantu dia gitu lah. Orang selalu ada, baik moral atau material. Terus suatu hari orang kecelakaan nih. Siapa? Lu kecelakaan? Sampai orang benar-benar butuh. Kaki patah kan. Oh iya, tahun terus berapa? Operasi gitu. Udah lama sih. Oke. Terus? Intinya mah pas orang dapat musibah, si teman yang deket ini tiba-tiba nggak ada. Nggak ada, bahkan sampai dulu itu dari situ sih orang nggak percaya. Sebenarnya dari dulu orang udah nggak percaya sih. Dan ditambah sekarang pas orang jobless ya, orang makin nggak percaya sama yang namanya temen, kayak gitu. Karena? Orang nggak tahu ya ini egois atau enggak ya, cuma yang pemikiran orang ya. Teman yang tetap
keep in touch sama orang, tetap nanyain kabar orang, cuman bisa dihitung jari lah yang nanya, Pik gimana kabarnya, lo udah dapat kerjaan belum? Nah kalau ketawa anjing, dengerin dulu. Ya udah, lanjut. Dengerin dulu. Iya. Lu juga selesai. Iya, gue dengerin. Ini ketika gitu sih, yang tetap nanya apa kabar, ya gimana. Orang nggak minta dibantu, nggak. Cuman orang seenggaknya nanya lah, khawatir sama orang gimana. Itu cuman bisa dihitung jari lah. Di luar teman-teman orang yang ketika orang di Bandung suka nongki bareng, suka ngobrol. Oh gini. Orang nggak benci mereka, nggak sedikit pun nggak. Cuman orang jadi tahu oh gini. Oh, gini. Orang jadi lebih tahu mana teman yang cukup disapa, mana teman yang harus kurang jaga gitu. Anjir keren banget ya. Orang sempat kecewanya di situ doang. Kenapa sih nanya kabar kayak apa kayak nggak ada kayak gitu. Tapi orang nggak jadi, dia nggak jadi jelek di mata orang, nggak. Cuman jadi oh gini. Oh ya udah. Gitu doang sih. Apa sih kesimpulannya? Ada di diri orang lah. Orang lihat mereka jadi seperti apa. Orang ada di. Nggak mungkin orang jadi bilang mana gini enggak lah. Itu sih. Jadi menambah ketidakpercayaan orang sama teman. Dan yang bisa nolong diri orang ya emang diri orang sendiri. Orang lain nggak bisa. Bener nggak? Benar ya? Gitu. Kenapa Anda ada bulan ketawa? Gitu. Ini point of view gue ya. Ini pandangan dari gue ya. Gue di titik, gue nggak tahu artinya teman tuh apa. Sekarang? Iya. Udah lama sih. Menurut orang mah, teman itu yang tetap nanyain mana, kabar mana gimana, tetap ada komunikasi itu. Seburuk apapun mana itu sih yang selalu, ini kedengar kuno sih ya, tapi memang istilah selalu ada teh itu teman mana itu. Gitu Buat 2 tahun ini, gue tuh mencari ya, oke, artinya teman nih apa sih gitu ya. Terus yang kedua adalah gimana ya? Kalau sekedar teman mana ketemu orang ketemu orang di kerjaan juga itu teman mana sih? Oh, pertama gini artinya teman. Pertama artinya teman apa? Yang kedua, kalau teman adalah orang yang selalu lu kontak-kontakin, gua adalah temen yang nggak mau jadi the first person you call. Gua nggak mau jadi orang pertama yang lu telepon kalau lu ada sesuatu. Gue maunya gue jadi orang terakhir yang lu telepon ketika nggak ada orang lain lagi yang bisa lu telepon. Nah, orang setuju sama definisi mana. Itu teman lah. Itu kan definisi teman. Versi bulan. Orang setuju sih. Orang terakhir yang ditelepon ketika tidak ada orang lain lagi yang bisa orang telepon. Berarti mana yang jadi orang terakhir gak apa-apa bener. Iya. Gue maunya jadi orang terakhir yang temen gue telepon ketika temen gue ada sesuatu. Ada masalah. Tapi
itu kan mendeskripsikan gua ke orang lain ya. Tapi kalau untuk dari gua itu kan dari maksudnya gue sebagai gue untuk orang lain gitu ya. Tapi kalau gue mendeskripsikan temen, gue nggak tahu apa temen gue apa ke orang lain. Kalau Mane ada masalah, kalau lu ada masalah, ada nama yang muncul nggak di otak Mane? 2 tahun ini belakangan ini sih belum tentu Mane telepon ya. Cuman pas Mane ada masalah, belakangan ini yang ada. Nah, itu berubah-berubah, Pik. Karena kalau sekarang gue orang yang gue pikirin ketika gue lagi ada masalah, yang gue mau ceritain, orang pertama adalah Dinda sekarang. Tapi 1 tahun lalu ada lagi temen gue, Andrea, temen SMA gue. Tapi kenapa gue sekarang nggak curhat sama dia, nggak curhat lagi sama dia, karena apa yang gue hadapin sekarang lagi berhubungan sama Dinda. Jadi bisa jadi gue mendeskripsikan teman itu bisa jadi beda juga, bisa jadi ada benefit, ada advantage juga ke orang ini gitu, ke teman ini gitu. Jadi emang nggak pure aja. Bahkan orang lain tuh nggak pure ke gue, dan gue tuh bisa jadi tidak pure juga ke orang lain gitu. Kurang setuju lah. Nggak ada yang tulus lah. Iya. Bener nggak? Tetap ada simbiosis mutualisme. Iya, makanya gue menanyakan. Ini masalahnya bukan orang lain doang ke gue ya. Iya, orang lain manfaatin gue, itu udah biasa deh dalam hidup gue, ya nggak? Itu udah biasa banget. Iya, tahu kok. Banyak banget itu orang yang datang pergi manfaatin gue gitu ya. Gue udah biasa banget deh. Udah paham gue. Tapi gue nggak apa-apa. Ya gue, apa ya istilahnya? Gue nothing tulus aja ngasihnya gitu. Maksudnya gue dimanfaatin ya udah gitu. Tapi mungkin gue jadi kebentuk kayak gitu. Gue nggak tahu sih. Ya emang itu nggak ada yang tulus sih, idenya mah itu. Pasti ada sesuatu gitu. Dan ya, makanya orang mah pengen ketawa kalau ada orang yang bilang persahabatan kita tulus. Tulus apaan anjir? Pasti ada simbiosis mutualisme. Gak mungkin gak ada. Pasti ada. Hubungan manusia itu harus saling menguntungkan kan? Masa gak saling menguntungkan? Kata orang mah pasti ada sesuatunya. Pun Mane temen yang tadinya misalkan Andrea jadi Dinda, kalau menurut orang ya dua-duanya teman Mane. Soalnya dua-duanya jadi orang yang Mane kontak ketika ada masalah gitu. Dan Mane gak ragu ngontak dia. Gak ragu kan? Gak mikir dulu anjir dia mau apa ini, enggak kan? Langsung telepon aja. Atau langsung hubungin aja. Menurut aku dua-duanya teman Mane lah. Betul. Iya. Emang gak ada yang tulus sih lah. Dan jangan berusaha jadi tulus lah. Orang yang bilang tulus itu munafik. Menurut orang ya. Iya. Tapi gue nggak tahu deh. Si Dina ngomong gini sih sama gue. Nah, Dina tuh berlawanan banget sama gue, Pik. Kalau Dina tuh kayak bener-bener kayak punya sahabat yang bener-bener udah lama gitu, udah lama deket banget, tapi segala macam. Pokoknya dari mereka kecil lah segala macam, dia udah tahu jelek-jelek segala macam lah ya.
cerita tiap hari, chattingan tiap hari gitu-gitu. Nah, Dina bilang gini sama gue, kayaknya lo tipenya tuh ya kayak pasangan lo itu temen lo. Gue setuju sih kayaknya. Gue tipe yang kayak gitu. Setuju. Pasangan pacar maksudnya. Iya. Kayak lu tuh bisa loyal, lu tuh bisa kayak lu bisa merasa punya temen ketika lu punya pacar gitu. Kayaknya iya deh. Iya. Gue tipe yang gitu deh. Iya. Orang setuju sih. Temen gue itu pacar gue gitu. Pacar gue itu temen gue itu pacar gue gitu. Tapi kayaknya gue gitu sih. Ya udah berarti mana mau kayak gitu. Berarti mana tidak usah mempertanyakan teman itu apa. Yaitu pasanganmu adalah teman. Apalagi yang Anda cari, jawabannya udah ada. Iya. Ya, nggak tahu deh gue. Gue nggak tahu sih. Gue masih kalau pasangan gue bisa mendeskripsikan ya. Kira-kira gue tuh yang artinya punya pasangan, artinya berkomitmen, gimana menjalani komitmen, gue tuh kayak bisa. Gue bisa mendeskripsikan itu gitu. Tapi kalau pertemanan, gue tuh bingung mendeskripsikannya tuh apa. Temen tuh apa gitu loh. Gue gak ngerti. Apa yang dinamain temen tuh apa gitu. Ngerti ya sih? Gitu deh. Itu masih gue. Mungkin ada teman-teman yang tahu artinya pertemanan, artinya teman itu apa, boleh ya di komen di bawah. Biar kita diskusi. Tolong jangan jawab dengan hal-hal yang ada di Google ya. Pertemanan adalah hubungan dua orang manusia. Bullshit tuh. Teoritis tidak terjadi di hidup kami. Itu gue juga bisa cari sendiri gitu kalau misalnya gitu. Ya. Belum ada orang juga belum. Buat orang teman sekarang ya teman aja itu. Kita mau ngobrol ke teman. Kayak gini teman main game bareng ya itu teman. Gak ada teman yang benar-benar intim sama orang gitu sampai orang bisa cerita masalah orang ini belum ada. Kayak gitu. Jangan orang juga kayak mana temanku pasanganku jangan cuman kan saya solois belum nemu tandemnya jadi belum terasa. Kayaknya emang kita mah sama temannya pasangan kayak gitu. Gue tuh tipe yang bisa main sama siapa aja, tapi kalau mau lebih tahu lebih dalam, gue kayak yang tunggu nih, lu siapa gitu. Ngerti orang. Lu yang gimana? Itulah. Jangan sama sih orang juga mikir teman dapet orang jadi mikir saat dari gara-gara lo ngomong gitu jangan iya orang gini. Nanti nih saya coba ya untuk tidak solo lagi. Ngerasain beneran ya teman tuh pasangan. Ini material. Gue pernah baca di mana sih yang kayak siapa sih sahabat Nabi yang bilang teman kamu berapa, apa teman kamu di mana atau apalah, gue nggak lupa. Nanti saya hitung ketika saya sedang susah gitu kan. Waktu itu akhirnya gue langsung gini, oke. Waktu gue susah itu yang apa ya, yang akhirnya ngebantuin gue itu akhirnya gue punya oh iya dia temen gue sih gitu. Tapi ternyata sedikit banget gitu, maksudnya
dikit banget gitu. Kalau deskripsinya ketika lo susah dia ada ya. Kan gue nggak tahu kan, itu kan menurut sahabat Nabi gitu kan. Emang teman itu emang sedikit, Bulan. Bener, temen itu emang sedikit. Gak banyak. Ya. Paling cuma 5, 7. Sisanya ini. Sisanya pengalaman. Yang siap jadi komentator hidup aneh. Iya, atau Kalau sisanya nggak pengamat, adalah sisanya klien yang pengen curhat sama maneh. Gue suka atau nganggap itu klien sih. Klien sama pengamat. Atau sisanya adalah orang-orang yang akan menuntun kita untuk menemukan jawaban arti dari pertemanan itu apa. No, bisa jadi ini orang setuju. Ya kan? Ya itu untuk menemukan jawaban itu lo harus melewati teman-teman yang katanya teman itu gitu. Kadang-kadang lebih rumit masalah teman anjir daripada masalah pasangan, bener nggak? Kadang lebih rumit teman anjir daripada pacar atau apa gitu. Gue merasa kehilangan banget temen ketika temen gue nikah sih. Tapi teman yang nikah itu tetap ngontek mana nggak? Atau udah hilang lost? Dia cowok. Jadi rasanya gue deket sama istrinya. Jadi gue kalau kontakan sama mereka gue lewat istrinya. Gue nggak enak sedekat-dekatnya gue ya sama dia. Cuma kalau udah punya istri, udah punya anak, kayaknya gue ngerasa nggak pantas aja gitu kalau misalnya gue langsung ke dia. Sebenarnya sih nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa mungkin ya. Cuma gue respect aja sama si istrinya ini karena istrinya baik. Gue inget banget waktu itu gue lagi ada masalah sama ex gue. Gue telepon dia datang tengah malam. Dan itu dia bisa keep sampai saat ini. Keren sih. Orang menjadi kenapa mana ngerasa kehilangan? Gue ngerasa kehilangan banget. Tapi bersyukurnya adalah dia punya istri yang baik banget. Jadi ya udahlah. Gue sampai nggak mau datang. Pertukaran yang worth it ya. Apa? Aslinya. Pertukaran yang worth it. Mana kehilangan tapi ada yang jagain istrinya. Iya. Yang kata mana baik itu. Aduh itu sedih sih. Lu gak datang nikahnya? Gue hampir nggak mau datang ke nikahannya. Hampir nggak mau datang sampai teman-teman gue. Jadi kan teman gue cowok semua ya SMA tuh. Sampai teman gue gini, gue nggak mau datang. Gue sampai ngomong gitu kan. Ya kali deh Bu, ya udah dijemput deh, digituin kan. Mama, gue nggak mau datang pokoknya. Ya udah dijemput ya, mau nggak dijemput ya, gitu. Ya udah jadi jemput. Akhirnya gue dijemput. Malah gue nggak mau datang. Ya kali dia lo nggak datang, kesian tahu gini gitu lah ya. Ya udah akhirnya gue datang. Nggak tahu deh, gue akhirnya merasakan kayak gila sedih banget kehilangan temen. Ditinggal nikah tuh ditinggal nikah sama temen itu lebih sedih daripada ditinggal nikah sama mantan atau pacar gitu. Mantan lah. Gitu sih. Tapi udah pernah ditinggal nikah pacar?
Mantan ya? Mantan gue yang udah nikah 1. Yang temen mantan SMA. Tapi enggak sih, gue bodo amat. Gue kalau udah putus, udah. Bodo amat. Bodoh. Lu tipenya kan galauan kan anaknya? Tipe-tipe galau kan lu? Bukan galau sih. Galau sih. Apa ya? Iya, lu mah tipe-tipe galau. Orang itu kalau udah sayang soalnya. Soalnya kalau udah sayang, udah tok banget gitu. Udah mentok banget. Ngerti gak sih? Gue juga. Gitu Gue sih. bisa nangis. Gue tuh bisa nangis-nangis ketika gue berantem pas lagi pacaran. Tapi ketika udah putus, gue gak ada nangis-nangis sama sekali. Walaupun hubungannya udah lama gitu. Gue 4 tahun pik pacaran. Putus gak ada nangisnya gue. Itu galau. Gak galau lan. Enggak. Gak ada galau-galaunya. Sama sekali gak galau, gak nangis. Sampai gue gini tau gak? Gue waras gak sih? Kok gue gak nangis ya? Gue mau nangis-nangisin kagak nangis. Mau digalau-galauin kagak galau. Gue juga bingung. Mungkin mana terjebak di toxic relationship kali. Toxic ya. Kalau toxic ya emang mana putus ya mana lega. Kalau yang 4 tahun ini enggak sih, enggak toxic sih. Gue kayak princess banget deh pokoknya. Gimana ya? Nggak tahu deh. Tapi karena gue mungkin udah 4 tahun berantem, nangis, putus nyambung segala macem. Terus, 6 bulan sebelum putus, gue udah persiapin diri. Nah, itu. Lo udah prepare buat putus, jadi nggak terlalu ini. Bisa jadi ya, bisa jadi. Gue nggak tahu Kalau sih, gue tapi kan nggak ngedadak sih. Yang terlama bikin orang nggak beranjak itu emang itu mah di luar ekspektasi orang. Ada janji yang dilanggar itu. Jadi orang masih mempertanyakan jawabannya kenapa mana melanggar ini kayak gitu. Oke. Kenapa tidak sejalan kayak gitu. Sampai sekarang emang belum terjawab makanya kayak gitu. Oke. Paham. Gue tuh lebih kayak gini loh, Pik. Kayak, Dan belum selesai. oh iya, paham gue. Kayak ada sesuatu yang masih lo pertanyakan gitu. Gue tuh gini, ini yang 4 tahun ya. Gue Januari gue ngomong, ini kita mau dibawa kemana? Gue gitu. Kalau misalnya masih mau kanan kiri, mendingan putus saja. Tapi kalau misalnya emang mau sama gue, ya udah kita mulai serius gitu. 6 bulan kemudian, gue selama 6 bulan itu, gue tuh udah mempersiapkan diri. Gue tuh tahu ini bakalan jawaban yang tidak mengenakan atau jawaban yang bukan gue harapkan gitu. Dan gue tahu ini jawabannya apa. Nah, selama bulan itu kayak gue mempersiapkan mental gue, mempersiapkan diri gue untuk jawaban itu gitu. Nah, lalu ketika setelah 6 bulan, gue temuin lagi, kita ngobrol lagi, ini mau dibawa kemana, gue masih kasih pertanyaan yang sama, dan jawabannya masih nggak bisa, jawabannya masih negatif. Udah, habis itu gue langsung, ya udah selesai. Gue nggak ada nangis, nggak ada galau, kayak gitu. Yang terakhir juga gitu, yang terakhir gue tahu, yang terakhir yang kemarin 2 tahun lalu gue sama pacaran setahun. Nah ini toxic banget. 3 bulan sebelum putus gue udah
kayaknya ini toxic deh gitu, kayaknya ini nggak bagus deh buat gue segala macem. Lalu gue siapin diri karena lumayan lebih susah keluar dari zona toxic ya daripada yang hubungan baik-baik aja gitu. Terus gue persiapin diri, terus gue cabut. Abis itu efeknya sih emang 2 tahun sih gue mengalami trauma, tapi setelah itu maksudnya, tapi bukan sama orangnya, maksudnya bukan sama, gue nggak ada masalah sama orangnya gitu lah. Pasti kayak nggak tahu deh, lu gimana? Kayak sesuatu tuh kayak datangnya semua dari diri sendiri gitu loh, gue ngerasain. Mungkin mana memang orang yang mempreparekan sesuatu jauh-jauh hari kemarin, termasuk masalah putus. Jadi begitu kejadian, nah orang udah ngeprediksi kayak gitu mungkin ya nggak, udah mikir oh kira-kira udah memprediksikan bakal gini. Jadi begitu kejadian ya gak terlalu ngaruh. Benar nggak? Itu sih kalau orang mah memang tidak salah orang sih kalau bangun tidak kan ke sana yuk ke hal terburuk sekalipun masalahnya gede, nggak sampai mikir mau udah ini enggak sih. Jadi begitu kejadian ya impactnya lebih gede daripada lu yang udah prepare kayak gitulah kalau orang mah. Bener nggak? Gue dengarnya cuma impact-nya lebih gede. Jadi kan lu mau prepare nih. Jadi kejadian itu gede sudah terprediksikan momennya. Kalau orang memang tidak pernah memprediksikan hal yang buruk, salahnya itu sih. Harusnya orang yang memprediksikan. Jadi orang mah segede apapun masalah, gitu ya? tidak mikir. Kalau segede apapun masalah, orang mikirnya bukan itu satu apa enggak, orang gimana itu. Jadi hubungan sesingkat apapun, kalau udahan, cukup bikin orang galau, cukup bikin orang mikir, membuat hari orang buruk kayak gitulah. Kalau orang mah, kalau lu kan ngepredik, jadi ya udah emang sesuai prediksi, jadi nggak terlalu bikin mana kaget atau gimana, bener nggak? Iya. Bagusnya lu mah itu sudah memprediksi. Kalau orang mah nggak sama sekali, malah nggak pernah mikir ke sana sama sekali. Tapi kedepannya bakal kiri sih. Kedepannya orang bakal mikir hal tentang ada hubungan yang terjadi depan, orang bakal mikir putus gimana gini. Dari awal sih buat hal yang buruk. Lagi malas hubungan yang main-main sih. Udah tua. Pengen yang benar-benar. Sebenarnya Pik bukan prediksi kali ya Pik, tapi gue kayak suka mengevaluasi setiap kejadian atau setiap permasalahan yang gue alamin sama pasangan gue. Jadinya kayak gue tuh selalu lu kan punya kesimpulan. Kayak gue kayak cari tahu gitu. Saya gini, gue punya masalah A. Gue tuh selalu mengkomunikasikan itu. Kayak misalnya, gue nggak suka deh kalau lu gini. Kan harusnya bisa kayak gini gitu kan. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu gitu? Kan nanti akan ada diskusi ya. Kalau menurut gue, kalau nggak bisa diskusi, yang terakhir tuh gue nggak bisa diskusi sama sekali. Itu udah toxic banget.
kalau masih bisa didiskusikan, ayo diobrolin baik-baik gitu, gue akan mempertanyakan lagi ke diri gue, masalah ini itu akan nggak mungkin sampai sini, ini tuh bakal ada terus masalah kayak gini gitu. Gue bisa nggak mengkompromis masalah ini yang dia lakukan atau gue yang lakukan. Kira-kira gue bisa kompromi nggak sama masalah ini ke depannya? Karena nggak mungkin masalahnya beres sampai situ doang. Itu gue akan nanya sama diri gue lagi. Terus misalnya ada masalah lagi, ketika gue komunikasi, argumen dia, misalnya argumen, mungkin gue udah beberapa kali ketemu orang kali ya, jadi gini, argumennya dia nggak masuk akal menurut gue akan, kok nggak masuk akal? Nah itu gue akan cecer terus gitu, sampai masuk ke akal gue. Tapi kalau masih nggak masuk akal juga, gue akan mempertanyakan lagi gitu, ini worth it nggak untuk diperjuangkan gitu. Nah itu tuh, itu udah prediksi, Bulan. Itu prediksi. Jadi, ya. Iya, jadi lu mau bukan kalkulasi. Nah nanti di akhirnya baru jadi kalkulasi ini bisa. Iya, nah, jadi kan misalnya ini si A gak bener nih, kayak gitu kan, ujung-ujungnya kan pemikiran si kalau gue lanjut ini bener atau enggak gitu kan, kesimpulannya seperti itu. Mana keren bisa mikir kayak gitu. Kalau orang masih kan, dan apapun yang dilakukan pasangan itu baik, bodohnya orang itu sih, belum bisa objektif. Nah masalahnya orang kalau udah cinta jadi bego. Hilang logikanya, jadi cacat. Jadi otaknya juga jadi nggak dipakai. Gue juga gitu sih sebenarnya kadang-kadang. Yuk. Posesif. Kayaknya kalau buat pasangan hidup lebih objektif sih orang lihatnya sih. Lebih mengkalkulasikan kayak mana. Kalau orang ketemu si A, orang ketemu beberapa orang yang sekarang orang jadi memikirkan, oh, sifatnya gini nih, kedepannya kayak gitu sih, mulai kayak gitu sekarang. Mulai berpikir kayak gitu. Ya, emang harusnya waktunya berpikir kayak gitu sih. Tapi lu kangen gak sih zaman-zaman SMP, SMA yang lu suka sama orang tuh karena ya lu suka sama orang gitu. Ya karena gue suka aja gitu. Kalau sekarang kan lu jadi punya banyak pertimbangan gak sih? Jadi pasangan tuh jadi kayak bisnis. Iya. Tidak semudah dulu ya. Iya gak sih? Iya, bener juga. SMP SMA tuh suka sama orang ya gue suka aja gitu. Iya. Efek umur kayaknya. Tapi enggak sih, emang pertimbangan itu emang penting sekarang. Kan bakalan seumur hidup. Salah ngitung sedikit. Ya udah. Harus benar dipikirin sih. Gue makanya orang kadang nggak percaya sama yang namanya orang nggak percaya sama main kamu, soalnya
beberapa teman orang bahkan yang nikah muda ujung-ujungnya berantakan kan. Kayaknya emang itu, kayak kata orang emang kurang prediksi, kurang memperhitungkan. Iya, sebulan 2 bulannya enak, kesannya kan kagak tahu. Gitu. Kalau soal pernikahan ya, gue jadi belajar dari sekeliling gue aja sih. Pertama, bokap gue kan gue tanya, gue pernah nanya bokap gue kenapa mau sama ibu, kenapa gini loh, oke gue sama dia gitu, kenapa? Kalau cewek kan kayak lebih suka pakai hati ya, kalau laki-laki itu gue penasaran kenapa. Bokap gue jawab gini, kalau sama ibu tuh bukan pakai hati doang, tapi udah pakai ini. Kayaknya gue mulai kayak mendalami gitu loh. Kayak ya udah, kalau lu mau menjalani dunia pernikahan itu tuh bukan soal hati doang, tapi soal otak gitu, soal otak juga. Kayak ya dia masuk akal nggak gitu istilahnya untuk jadi partner hidup lo. Itu pertama. Terus kedua, gue akhirnya gue sekarang nih ya, yang gue dapetin gitu, yang gue pelajarin, ketika gue memutuskan untuk menikah, pertama gue harus selesai sama diri gue secara mentally. Gue udah nggak boleh bergantung, istilahnya gue sudah selesai sama diri gue gitu. Kayak gue udah bisa mengatasi diri gue, karena yang paling berat itu kan mengatasi diri sendiri ya. Mengatasi diri gue udah bisa melawan diri gue untuk tidak melakukan hal-hal yang misalnya nggak bagus gitu, nggak bijak. Pokoknya gue udah selesai, gue tahu bagaimana ketika gue kesel atau ketika gue bete atau ketika gue marah, gue udah tahu cara mengatasinya. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu deh, yang udah mengenal diri gue gitu, 100% gitu. Gue udah selesai sama diri gue secara mental. Yang kedua adalah gue harus selesai sama diri gue secara financially. Itu sih yang gue dapetin. Kalau orang mah apa ya, makin kesini gak punya hal aneh-aneh sih. Orang cuma pengen ada perempuan yang percaya sama udah gitu doang. Saya bahwa orang bisa jadi orang yang hebat, percaya bahwa orang layak buat dia, udah sih itu doang. Kalau untuk kriteria ya nggak muluk-muluk. Dan inilah beberapa teman orang nikah muda, terus dia ngasih wejangan yang sama seperti yang Mani ucap, harus selesai sama diri sendiri katanya. Tapi orang bingung maksudnya selesai itu apa gitu. Apakah orang selesai puas main ataukah orang puas dengan hobi orang, kan belum tentu. Setiap orang kan beda-beda ya. Tapi rata-rata orang yang nikah itu ngasih wejangannya sama. Saya dulu sama diri sendiri katanya. Atau harus muasin diri sendiri dulu kan. Tapi orang nggak tahu puas itu kayak gimana. Kayak gitu. Bukan puas sih, Pi. Terus lanjut dulu deh. Ya, dia kan pakai kata puas. Orang nanya puasnya gimana sih? Dia malah jawab aja, mana udah selesai sama diri baru nikah. Kayaknya dia nyesel nikah, kayaknya.
Soalnya setelah nikah yang ada cuman keluhan, anjir kenapa sih? Jadi orang jadi mempertanyakan nikah muda emang menyenangkan gitu kayak gitu. Orangnya banyak belajar teman-teman yang udah nikah sih. Iya. Tapi ada yang berhasil juga, ada orang-orang yang nikah emang langgeng sampai sekarang. Orang lihat ya emang orang ini cuma nikah karena buru-buru, enggak. Emang udah ketemu orang yang tepat dan menyenangkan sih. Orang lihat dia plus minus sih, gitulah. Jangan terburu sih. Enggak. Orang-orang takutnya nikah buru-buru tapi malah ada sesuatu yang kayak nggak terprediksi, atau kata Mani tadi ternyata diri kita belum beres sama diri sendiri gitu. Kan jadi masalah baru nantinya. Iya. Makanya itu gue kayak itu yang gue dapetin sih, kayak apa ya, ketika lo mutusin sama untuk menikah gitu, lo tuh udah bukan buat diri lo lagi. Jadi misalnya ya udah lo selesai dulu sama diri lo gitu. Gue nggak tahu ya, masing-masing orang kayaknya punya arti selesai itu beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan selesai itu beda-beda. Maksudnya apa? Selesai itu maksudnya apa? Lo harus tanyain lagi sama diri lo begitu. Ya lo harus tanyain diri lo dulu. Selesai diri sendiri. Tanya diri sendiri dulu. Selesai buat gue tuh apa ya gitu. Kayak gitu sih. Terus beda-beda tiap orang. Terus kayak apa ya? Gue nggak tahu sih, Pik. Lupa deh mau ngomong apa. Tapi gini loh, Pik. Kayak lu udah nggak bisa ngasih. Gini loh, lu udah nggak bisa ngomong gini. Lu udah nggak bisa ngomong gini. Kenapa gue mau sama dia? Karena dia tuh membuat gue bahagia. Itu bullshit, man. Yang bisa, ini simpelnya ya, contoh simpelnya. Yang bisa membuat diri lo bahagia itu cuma diri lo. Itu pertama. Terus udah gitu, kalau gue sekarang ya, sekarang nih gue mikirnya kayak gini loh, Pik. Gue harus apa ya, apa yang gue mau, apa yang gue cita-citakan itu harus gue lakuin dulu. Ketika gue udah melakukan itu, terus gue punya anak, gue nggak bisa alasan lagi bilang sama gue nggak mau gini. Ketika gue punya anak, gue mau ngomong gini ke anak gue. Dulu ibu dulu cita-citanya mau S2 dulu, tapi ibu nikah. Terus punya kamu, jadi udah gak sempet lagi deh S2. Gue gak mau punya alasan kayak gitu. Gue gak mau ngomong gitu ke anak gue gitu. Setuju. Mindset yang salah sih. Kalau misalkan, ya kebanyakan orang kan mindsetnya salah. Keliru misalkan menganggap, orang nikah bakal bahagia gitu aja.
Nah, mindset nih, nikah itu membuat bahagia. Padahal kan kata manusia juga belum tentu. Iya. Yang bikin bahagia kan diri sendiri. Iya. Nikah nggak tentu bikin bahagia kan. Kebanyakan orang kan mindsetnya ke sana. Bukan kata orang ya. Beberapa teman orang yang dulu mau nikah ngomongnya sama. Kebahagiaan dan ya setelah 2-3 bulan mulai ada keluhan-keluhan. Kebahagiaannya mulai luntur katanya. Kayak gitu sih. Udah salah, udah disalah dari awal. Takutnya malah jadi nyalahin istrinya kan. Orang nikah malah gak bahagia, nikah sama mana jadi gak bahagia. Orang sendiri masih belum nemu alasan. Orang nikah buat apa gitu lah. Jadi orang masih santai. Belum mengebuk nyari. Karena masih mempertanyakan. Emang orang nikah buat apa gitu. Bahkan orang pernah nanya ibu orangnya. Orang nanya gini. Sih orang satu alasan kenapa orang harus nikah. Orang gak bisa jawab. Kalau tanya ke nyokap sama bokap, kasih satu alasan kenapa mana harus nikah. Mereka gak bakal bisa jawab. Orang gak bisa jawab. Jadi orang emang belum ada alasan untuk nikah. Kayak gitu. Mak gue jawab kalau gini. Buat bahagia kan belum tentu. Ntar mak gue jawab gini. Ibu mau nimang cucu. Memangnya hidup untuk bereproduksi gitu aja. Jadi untuk reproduksi ternyata. Udah sama kayak ini dong, tanaman. Ya beda sama tanaman sama hewan dong. Hidupnya buat bereproduksi. Mak gue sih nggak nyuruh lebih nikah mikir ya. alasan aja. Tapi suka ngomong gini. Ih, nanti anak adik lucu nggak ya, Dek? Kata gitu. Nanti ibu sempet nggak ya ngeliat anak adik gitu. Halus. Nah itu sih kayaknya mereka tuh khawatir kan. Khawatir sama dirinya sendiri. Iya emang. Mungkin mereka khawatir gak punya banyak waktu. Iya. Untuk menikmati momen itu. Jadi kesan baru punya momen. Mungkin dia lihat orang lain yang nimang cucu terus dia mikir anjir. Waktu orang nyampe gak ya? Kayak gitu mungkin. Iya. Dan gak ada yang tahu. Kalau mana sama orang udah segede itu. Apakah gitu juga kan gak ada yang tahu. Mungkin juga akan bilang hal yang sama. Gara-gara kita ngerasain ketakutan itu hari itu. Sekarang kan kita nggak takut nih. Mana pernah ngerasa takut gini emang cucu kan sekarang? Enggak lah, belum takut gini emang cucu. Mungkin nanti ketakutannya bakal muncul. Lucunya, nanti kita bakal bilang hal yang sama ke anak kita. Iya. Ayo dong, emang cucu. Udah pengen emang cucu nih. Iya. Ada experience yang belum kita rasain kayaknya. Kita bisa ngejas bahwa apa aja misalkan ngeburu-buru padahal ada ketakutan yang belum kita rasain kayak gitu kayaknya. Iya. Itulah ya, orang juga pengen nikah yang inilah yang surprise buat semua orang. Nikah dengan gini, nikah sama orang yang bikin orang ngomong ke pasangan orang, loh kok orang bisa nikah sama mana ya? Orang pengen kayak gitu sih, pengen surprise gitu. Kok orang bisa mana sih? Kayak gitu. Jadi ngekeberdisi orang-orang. Gitu. Gue pengen sih ngomong sama. Dan kalau bisa nikahnya open house. Mana pernah bilang ya? Apa? Mana pernah bilang kan nikah gak resepsi tapi open house. Oh iya, gue pengen gitu sih. Itu keren banget sih. Itu orang jadi kepikiran anjir. Kalau terlaksana keren. Nikah tapi open house, anjir menarik bisa menurut orang ya. Daripada resepsi. Itu mungkin terjadi kalau nikahnya pakai uang sendiri. Atau kita nikah di masa pandemi. Iya benar. Ayo nikah sebelum pandemi ini selesai.
Iya bener juga sih. Gue sih pengennya gitu ya. Kemarin gue ngobrol sama temen gue, dia mau nikah gitu kan. Terus gue yang kayak, lah yakin lo nikah? Temen gue cewek nih. Terus dia ngundang gue, orang Tasik, Pi. Bul ke Tasik dong, gitu. Terus gue bilang, ah gak ada duit gue bilang gitu kan. Lagian lu ngapain sih ngundang gue tuh kalau nikah gue gak bakal ngundang lu, gue bilang gitu kan. Terus udah gitu, apa namanya, lagi ribet banget sih pakai resepsi, udahlah nikah aja di KUA, ribet banget lo nikah doang, gue bilang gitu, ngapain pakai resepsi. Terus kata dia gini, mata lo di KUA nggak bisa, nanti lo rasain sendiri ya keluarga, menyatukan dua keluarga kayak gimana. Padahal esensi pernikahan kan menyatukan dua orang kan, bukan dua keluarga. Tapi kalau di dunia timur yang sangat kita cintai ini kan masih begitu ya, masih menikahkan dua keluarga kan. Harusnya lebih sederhana lagi sih. Sebenarnya di zaman Nabi juga kan nikah sederhana. Cuman asal ada mempelai, wali, sama mahar ya setahu orang. Sama resepsinya kan seala kadarnya kan, seadanya, tidak memberatkan. Kan sekarang mah resepsinya ya kan bahkan ada orang tua yang bilang malu atau apa. Gedean gengsinya sih. Kan kalau nggak resepsi nanti dihujat, disangka aneh. Ya kadang-kadang kalau misalnya, apalagi kalau lu dibiayain keluarga sih, kayak dibiayain orang tua, dibiayain keluarga, ya acaranya bukan acara lu, acaranya acara keluarga. Nah itu. Padahal ya, ada saudara orang nikah ya, dia nggak tahu, yang datang nggak tahu anjir, padahal keluarga, tapi dia nggak tahu itu siapa gitu. Iya, ini gue jahat sampai ya. sejauh itu gitu. Ini gue jahat ya, kadang-kadang gue jahat sih ngomong kayak gini ya kadang-kadang. Padahal kadang-kadang gue bingung ya, Pik. Kadang-kadang yang ngejatuhin atau yang apa ya, yang apa ya, underestimate apa-apalah yang bikin negative vibes itu biasanya justru keluarga sendiri gak sih? Jahat sih gue. Dan atau enggak sama kita, cuman kayak beberapa cerita teman emang kayak gitu. Dari yang ribet itu keluarga sendiri. Ya, jadi misalnya kayak apa itu. Iya, kalau keluarga inti gitu sih kayak ya enggak lah. Tapi kayak misalnya ada oknum-oknum gitu keluarga yang kalau kita susah tuh kayak jadi ya jadi apa ya? Jadi orang yang paling suka ngomongin di belakang gitu. Jahat sih gue. Nggak tahu deh. Gue tuh makin kesini makin realitanya. Iya, gue makin kesini makin bitter sama orang, makin apa ya? Makin nggak percaya aja gitu, kayak nggak tahu deh, makin nggak tahu deh. Itu deh pokoknya. Ya gampang percaya. Ya begitulah. Realitanya emang kayak gitu kan. Ya. Itu rahasia umum sih. Keluarga yang kadang bikin ribet. Atau malah bukan keluarga yang bikin ribet, tapi tetangga misalnya. Ada antagonis, pasti ada antagonis satu. Ada. Satu atau dua. Ya gitulah. Kurang 10 menit lagi mau cabut dulu ya. Iya, Tik. Gue juga kayaknya mau tidur deh. Mau latihan dulu. Lu mau kemana?
Apa? Kurang diajak turnamen main game sama teman. Jam 12. Masih waktu luang nganggur kan. Latihannya suka malam jam 12. Soalnya pada kerja semua. Oh iya benar. Iya, gue juga muda. Atau orang nulis atau baca. Ini gue upload ya. Terima kasih. Tapi mungkin ada yang gue potong. Banyak sih sebenarnya orang mau ngobrol, cuma ntar next time. Seru ya, ternyata ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh. Mungkin mana nanti lihat orang ada apa? Aneh sih di medsos. Nanti lihat aja. Match gini. Bahkan orang bikin tulisan judulnya nih. Itu cara terbaik untuk medsos adalah tempat terbaik untuk bunuh diri. Orang nulis itu aja. Anjing. Banget. Terus orang tulis gini. Pengangguran adalah orang yang religius. Itu terinspirasi dari Shopee dan Muslim ya. Anjir. Coki Muslim. Lu download aplikasi Noise dong. Tuh ada tuh musuh masyarakat. Udah dari bulan lalu. Oh udah. Tamat semua. Seru kan? Gue belum, gue tahan-tahan. Udah tamat. Abis seru. Masa nggak tamat. Ternyata ngobrol gini seru ya. Anjir. Tapi seriusan itu omongannya gila sih. Orang jadi terbuka pikiran ke orang dulu. Iya emang. Pik, menurut lu siapa lagi yang gue ajak ngobrol ya setelah lu? Anak DSK siapa? Hah? Iya, Mak. Gue udah ngajak ngobrol, dia malu katanya. Tadi kan di WhatsApp gue. Ada episode baru nih gitu kan. Yang seangkatan. Kapan dong kita ngobrol? Udah malu aku kalau di YouTube katanya. Harus angkatan enggak? Hah? Seangkatan. Siapa? Seangkatan lah. Harus seangkatan enggak? Seangkatan lah yang gue kenal. Kalau nggak kenal gue nggak punya top. Lu cari orang yang paling jarang muncul di grup. Gue. Capek. Ya Mas Sandang. Yusi menarik kayaknya. Yusi, gue nggak deket lagi Yusi. Bentar gue lihat dulu. Anggi. Bul, ini ntar lu potong ya. Nih, kalau sama si Yusi, maneh lain ngobrol. Tapi malah Rukiah ntar. Anjir loh. Ini Opik yang ngomong ya. Teman-teman, ini Opik yang ngomong, bukan aku. Anggi mana? Oh, Jibun kali ya, seru. Dia lagi suka naik gunung. Jibun kali ya? Nggak tahu. Orang no comment kalau dia. Parah lo. Gue gak ada masalah sama Jibun. Orang nggak ada. Cuma orang nggak ngebayang keseruannya apa gitu. Tidak terpikirkan. Kan nggak tahu kehidupan Jibun. Parah banget lu, Pik. Jibun, kalau nonton, bukan mau yang Opik yang ngomong. Mau yang lebih ekstrim nggak? Jibun dah, ntar gue kontak Jibun. Mau yang lebih ekstrim nggak? Apa? Mau yang lebih ekstrim nggak? Siapa? Sadam. Anjir, Sadam. Kagak kenal gue. Bisa kenal, Dam. Aku kenal sama kamu. Cuma, apa yang mau dibicarakan gitu kan? Tapi orang boleh request gak? Siapa? Liziana. Oh, seru tuh. Nah, gue tuh deket. Gue sempet deket sama itu orang bener hilang dari peradaban. Coba lo kontak. Dia orang cerdas soalnya, coy. Iya, dia cerdas. Banget.
Gue harus tahu sih kenapa dia memutuskan untuk menikah dan punya anak. Udah punya anak belum sih? Belum, nggak tahu. Ya, untuk memutuskan untuk menikah. Menarik sih kayaknya Lizzy. Gue penasaran sih. Oke deh, boleh deh. Jibon, Lici. Oke, thank you. Sadam, anjir. Gue, kita ngomongin apa? Kalau sama Sadam, gue bingung. Konspirasi minyak di Timur Tengah. Dia sibuk apa sih? Gue nggak tahu lagi. Nganggur kayaknya sama. Ya udah deh, lo udah ngantuk tuh muka. Iya, gue ngantuk. Kayak gue mau ke kamar nyokap gitu. Makasih, Opik. Lo mau Nanti cerita lanjut horor lagi tadinya? ya. Talking to the Moon. Nah, anjir, ada namanya. Yoi, thank you buat namanya. Jangan lupa, nanti gue bakal share link tulisan-tulisan gue. Terus gue tunggu ya musikalisasinya. Kalau ada, nanti kita posting. Insya Allah. Oke. Oke, bye. Assalamualaikum. Thank you, Salam buat bye. mama ya. Waalaikumsalam. Salam juga buat mama.